Selamat datang, di depan saya ada Honor 400 Pro. Hari ini saya tunjukkan beberapa penyesuaian dan trik di perangkat ini. Jadi ke Auto dan Bury, kita akan membuka aplikasi pengaturan jika saya bisa menemukannya. Oh, itu dia. Dan kita bisa mulai dengan masuk ke bagian layar beranda dan gaya yang merupakan bagian umum di mana Anda bisa menyesuaikan tampilan dan nuansa perangkat Anda. Sekarang di dalamnya ada hal-hal sederhana, misalnya seperti wallpaper yang menurut saya sebenarnya kita punya seperti wallpaper yang dihasilkan AI di sini jika Anda ingin menggunakannya. Gaya icon tata letak atau mungkin tidak. Kita punya always on display untuk kustomisasi. Ada magazine unlock yang mungkin sudah Anda aktifkan sendiri tapi mungkin Anda tidak terlalu menyukainya. Dan jika Anda belum tahu apa itu, pada dasarnya itu adalah wallpaper acak yang berganti-ganti di layar kunci Anda. Setiap kali Anda menekan tombol power untuk misalnya menyalakan layar, Anda akan mendapatkan wallpaper yang berbeda. Itulah maksudnya. Secara pribadi saya lebih suka mematikannya karena saya memang tidak suka. Selanjutnya, kita punya opsi untuk font, paket icon, dan juga tema umum yang menggabungkan semua yang sudah disebutkan sebelumnya. Selain itu, kita juga punya gaya layar beranda di sini. Tergantung mana yang Anda suka, standard atau mode drawer, di mana aplikasi Anda ada di laci, Anda bisa menggantinya di sini. Saya sendiri suka drawer, jadi itu yang akan saya pilih. Dan untuk mendemonstrasikan, inilah drawer. Jadi semua aplikasi saya ada di sini dengan daftar alfabet yang bisa saya telusuri dengan cepat. Dan pada dasarnya itu saja yang kita miliki di sini saya rasa. Kita juga punya opsi tata letak, jadi Anda bisa memilih menambah jumlah ikon yang Anda miliki di layar utama Anda. Jadi jika Anda ingin aplikasi-aplikasi tersusun lebih rapat dan jumlahnya lebih banyak, Anda bisa memilih 5,6 daripada 4,6. Saya akan membiarkannya seperti pengaturan default. Dan hal lain yang cukup menarik di sini adalah fitur swipe down. Jadi kita punya Honor Search, ada Notification Center, dan tidak ada. Saya suka yang Center karena sekarang saya bisa swipe ke bawah di mana saja dan langsung mendapatkan notifikasi atau toggle seperti yang Anda lihat. Jadi saya tidak perlu lagi menjangkau ke bagian atas untuk melakukannya, yang menurut saya sangat saya sukai. Selanjutnya kita bisa masuk ke menu display, kita punya opsi terang dan gelap. Anda bisa memilih mana yang Anda inginkan. Mode gelap memberikan waktu layar menyala lebih baik untuk daya tahan baterai saat Anda menggunakan perangkat. Namun secara umum ini soal preferensi dan peningkatan daya tahan baterainya tidak terlalu signifikan. Kita juga punya fitur auto switch yang menentukan bahwa perangkat akan otomatis beralih antara mode terang dan mode gelap berdasarkan waktu hari atau jadwal khusus, tergantung mana yang Anda pilih. Lebih lanjut ke bawah, kita punya fitur seperti color mode dan temperature yang memungkinkan Anda memilih tingkat saturasi pada perangkat Anda. Kita punya dua opsi, vibrant dan normal. Secara pribadi, saya lebih suka yang normal. Warnanya sedikit lebih kekuningan, jadi secara umum lebih hangat, dan itu yang saya pribadi sukai. Vibrant sedikit lebih berwarna. Tapi tidak berlebihan. Saya ingin menekankan hal itu. Di sini tampilannya cukup bagus, tapi saya lebih suka tampilan nuansa yang lebih hangat. Selanjutnya, saat kita scroll ke bawah, ada pengaturan refresh rate layar, saat ini di dynamic, ada opsi standard dan high. Standard menjalankan perangkat maksimal 60 frame. Dan sekali lagi, maaf atas suara pintu yang dibanting. Sepertinya orang-orang belum mengerti cara untuk tidak melakukan itu. Kembali lagi, kita punya opsi dynamic yang berjalan hingga 120 Hz, tapi refresh rate-nya akan diturunkan ketika tidak ada aktivitas di layar seperti sekarang, untuk menghemat daya baterai. Lalu ada standard yang hanya sampai 60. Sekarang, coba untuk membukanya. Tapi saya juga ingin menekankan, di sini tertulis bahwa ini berjalan hingga 60 frame, jadi artinya refresh rate-nya juga bisa turun di bawah 60, tapi 60 adalah batas maksimalnya. Dan high itu bisa sampai 120, yang mana jika refresh rate-nya tidak turun ke misalnya 10 frame, seperti pada opsi lainnya, maka saya tidak yakin kenapa Honor memutuskan untuk memberikan kedua opsi ini, karena high dan dynamic pada dasarnya berarti keduanya adalah hal yang persis sama. Jadi timbul pertanyaan, mengapa memiliki opsi yang sama dua kali, hanya dengan nama yang berbeda? Bagaimanapun, untuk membahas ini dengan cepat, jika Anda tidak melihat banyak perbedaan antara dynamic dan standard, pilihlah standard. Jika tahu Anda bersiap perbedaannya baik, tetaplah menggunakan dynamic.
Ya sekarang ya, selanjutnya kita punya video enhancer. Ini adalah, jadi ada beberapa hal di sini. Kita punya vision atau vivid display yang kalau saya ingat benar, ini pada dasarnya adalah HDR palsu. Mengoptimalkan kejernihan dan warna video dengan AI untuk gambar yang lebih hidup dan cerah. Tidak disebutkan bahwa ini meningkatkan kecerahan video HDR secara khusus. Jadi mari kita lihat. Meningkatkan video HD. Jadi saya rasa ini adalah HDR palsu dan ini hanya menambahkan lebih banyak warna ke video agar terlihat lebih menarik. Nah, kedua opsi ini akan menggunakan prosesor, jadi akan meningkatkan penggunaan baterai, tapi hanya akan meningkatkan penggunaan baterai saat digunakan dan kamu hanya akan menggunakannya di aplikasi-aplikasi yang sudah kami cantumkan di sini. Jadi saat ini secara default dari pabrik perangkat ini hadir dengan 3 aplikasi yang didukung, YouTube, pemutar video, dan galeri. Jika kamu menginstal aplikasi lain seperti mungkin Netflix atau semacamnya, aplikasi itu mungkin akan tercantum di sini dan dalam kasus itu akan terpengaruh setiap kali kamu menonton acara TV, film, atau hal-hal seperti itu di ponselmu menggunakan aplikasi tersebut. Dan hal terakhir yang ingin saya bahas adalah notifikasi dan status bar, dan di sini kita punya opsi status bar serta ada opsi menarik di sini. Ini memang tidak akan memberikan kita kendali penuh atas hal ini, tapi mereka menyebutnya pure mode. Jadi mode ini menghilangkan banyak hal yang tidak perlu dari status bar kamu, menyembunyikannya. Menurut saya mode ini memang menyembunyikan terlalu banyak hal, jadi saya lebih suka ikon notifikasi tetap diaktifkan supaya saya tahu, ada berapa notifikasi, tapi menghilangkan toggle yang biasanya sudah saya tahu aktif, jadi saya tidak perlu melihatnya. Jadi ini memberikan tampilan yang lebih rapi dan bersih pada perangkat saya. Dan selagi kita di sini, kita juga bisa masuk ke, saya rasa ini, rencana ikon aplikasi, dan di sini kita punya mode tampilan untuk notifikasi. Kita bisa memilihnya menjadi sebuah titik. Tidak. Oke, jadi ini untuk aplikasi tertentu, jadi lupakan saja. Saya tadi mencoba untuk mengubah ini, tapi sepertinya tidak terdapat opsi yang tersedia untuk itu. Oke, sekarang satu hal lagi yang ingin saya tunjukkan dan yang terakhir adalah navigasi, dan itu seharusnya ada di bawah sistem, navigasi sistem. Dan di sini kita punya 2 opsi, gestur dan navigasi 3 tombol. Saya akan tetap menggunakan gestur karena itu yang saya sukai. Tapi selagi kita di sini dan membicarakan ini, kita punya beberapa opsi untuk gestur. Jadi kita punya hal-hal seperti Google Assistant. Ada banyak sekali cara untuk meluncurkan Google Assistant. Saya cukup yakin kan, ya itu Gemini misalnya. Dengan menahan tombol power. Kita juga bisa melakukannya dengan menggeser dari sudut layar. Kita juga punya perintah, hey Google, saya akan potong bagian itu supaya tidak aktif di perangkat Anda. Perintah, dan kita juga punya Google. Saya cukup yakin sekarang ada banyak cara untuk meluncurkan sampah ini, fitur dari Google ini. Jadi saya pribadi lebih suka menonaktifkan beberapa di antaranya. Misalnya seperti menggeser dari sudut untuk memunculkan Google Assistant, benar-benar tidak berguna. Mereka sudah menaruhnya di tombol power, jadi saya tidak perlu fitur itu ada di sini juga. Jadi saya suka mematikan fitur itu. Lalu kita punya beberapa hal lain. Mari kita lihat, bisakah kita punya fitur circle to search. Saya tidak tahu apakah kamu mau fitur ini atau tidak. Kalau kamu belum tahu apa ini, saya suka fitur ini dan akan jelaskan alasannya, lalu kamu bisa memutuskan sendiri. Fitur ini muncul saat kamu menahan bilah navigasi kecil di bawah, lalu akan muncul, mari kita coba sekarang. Fitur ini akan menampilkan tampilan seperti ini dan sekarang kamu bisa melingkari sesuatu, misalnya seperti ini. Pertama, fitur ini memungkinkan kamu memilih teks dari area yang sebelumnya tidak bisa dipilih karena biasanya dianggap gambar. Fitur ini mendeteksi teks, jadi kamu bisa langsung memilih dan menyalinnya. Fitur ini melakukan beberapa hal berbeda. Jika saya terhubung ke jaringan, fitur ini akan memberikan hasil pencarian Google untuk apapun yang saya pilih. Fitur ini juga memungkinkan saya misalnya memilih gambar, dan Google secara otomatis akan mencari gambar-gambar tersebut dan memberikan hasil yang paling relevan, sesuatu yang paling mirip dengan apa yang saya lihat atau lingkari atau cari. Jadi itu adalah tingkat kegunaan yang cukup baik. Dan apakah pria penutup pintu akan datang? Tentu saja, ya itu dia. Sepertinya saya sudah menduganya, ya tidak. Pokoknya saya mulai frustrasi di sini. Bekerja dengan orang bodoh memang tidak mudah. Jadi fitur Circle Search ini adalah opsi yang cukup bagus dan
saya suka mengaktifkannya. Sekarang seharusnya juga ada opsi lain untuk menyembunyikan bilah ini. Meluncur. Tidak. 2 kali. Tidak. Tidak. Oke, jadi itu bukan yang saya inginkan. Sepertinya kita tidak bisa menyembunyikan bilah itu, sayangnya, dari yang terlihat. Oh, enggak, itu dia. Itu yang pertama. Jadi tampilkan bilah navigasi. Nah, itu dia. Kamu juga bisa menghilangkan itu untuk tampilan perangkat yang lebih bersih. Sekarang sayangnya saat kamu melakukan itu, saya rasa ya fitur Circle to Search tidak akan tersedia untukmu. Jadi kamu harus memilih salah satu dari itu karena tanpa bilah tersebut, kamu sebenarnya tidak punya apa-apa untuk ditekan. Secara realistis, hingga Google bisa saja membuatnya agar kamu tetap bisa menahan area ini dan mengaktifkannya, tapi tampaknya itu terlalu sulit bagi kita manusia biasa untuk benar-benar memahaminya. Jadi ya, sekarang kamu bisa memilih sesuai keinginan. Jadi seperti itulah, semua penyesuaian dan trik sudah saya tunjukkan. Jika ini membantu, tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.